Selamat siang. Selamat siang. Terima kasih banyak ya Kak sudah meluangkan waktunya untuk kami bertiga di tengah kesibukan Kakak yang pasca wisuda ini. Kami sangat menghargai kesempatan ini. Oke, untuk sebelum itu perkenalkan Kak, saya Priti Sinta Polilin, dan di samping kiri saya ada Nur Suci dan Claudia Natasha. Seperti yang sudah kami sampaikan, wawancara kelompok ini bertujuan untuk memenuhi tugas final kami. Sekaligus kami bertiga ingin belajar dan curi-curi tips nih dari kakak yang sudah sukses melewati fase ujian tutup dan wisuda. Di sini kami sudah menyiapkan 10 pertanyaan dan izinkan kami untuk merekam untuk pencatatan laporan kelompok kami yang akurat. Baik, kalau kakak sudah siap, untuk pertanyaan pertama akan dibacakan oleh Claudia Anastasia. Silakan. Oke, baik Kak. Pertanyaan pertama, selama kuliah di pendidikan bahasa Inggris, apa mata kuliah yang paling bermanfaat dan bagaimana cara Kakak membagi waktu antara tugas kuliah, organisasi, serta melatih skill bahasa Inggris Kak? Oke, baik. Yang pertama, mata kuliah yang paling bermanfaat sebenarnya secara keseluruhan mata kuliah yang ada di prodi saya itu sebenarnya semua bermanfaat. Tapi yang paling ngena sesuai dengan prodi saya kemarin itu pada saat di mata kuliah micro teaching. Micro teaching kalau tidak salah di semester 5 atau semester 6 saya ambil. Kemudian di sana itu kenapa saya bilang bermanfaat? Karena pendidikan bahasa Inggris kan profesinya untuk ditujukan untuk menjadi seorang guru. Di mapel itu, di mata kuliah itu ada beberapa step untuk mempersiapkan diri sebagai guru. Jadi di awal semester itu kita diberi tugas untuk menyiapkan materi yang berhubungan dengan bahasa Inggris, seolah-olah kita akan mengajar di dalam kelas bahasa Inggris. Jadi di pertengahan semester setiap dari kita akan diminta untuk maju ke depan kelas memaparkan materi seolah-olah kita mengajar siswa kita, dan siswa itu adalah teman kita sendiri, teman kelas. Nah, di tugas finalnya itu kita betul-betul terjun ke lapangan di sekolah-sekolah yang sekitar kampus untuk menunaikan tugas final itu, tapi dengan metode dan materi yang mirip dengan yang kami praktekkan dalam kelas selama kuliah. Terus manajemen waktu. Untuk perihal manajemen waktu, alhamdulillahnya saya tidak pernah merasa kesulitan untuk manajemen waktu, karena sebenarnya saya hampir menjadi mahasiswa kupu-kupu yang kuliah pulang, tapi ada satu organisasi yang diwajibkan untuk setiap mahasiswa prodi PBI ini untuk ikut. Organisasi itu adalah organisasi yang dibentuk oleh prodi kami, namanya itu Manara English Club. Jadi kita serta-merta di dalam itu ada fase diskusi, belajar bersama, dan tumbuh bersama. Jadi dia tidak terlalu mengikat, tapi menyesuaikan dengan ketersediaan masing-masing mahasiswa untuk bisa hadir di setiap eventnya. Saya kira seperti itu. Iya Kak. Terima kasih. Untuk pertanyaan selanjutnya, apa judul atau topik skripsi yang Kakak angkat kemarin, dan apa alasan Kakak memilih fokus penelitian tersebut? Oke, awalnya judulnya itu kemarin The Effect of Self-Confidence on Speaking Learning Outcomes at Steinmagene. Jadi saya menelitinya itu di kampus, bukan di area sekolah, karena pada saat itu memang di sekolah sudah libur nih anak-anak. Dia sudah selesai semester, jadi tidak ada kegiatan pembelajaran yang aktif di sekolah. Akhirnya saya meneliti mahasiswa. Kenapa judul itu yang ingin saya teliti? Karena cukup menarik, itu timbul dari buah pemikiran saya sendiri. Awalnya saya melihat dalam ruangan selama saya kuliah di
7 semester itu banyak sekali potensi atau skill yang berbeda-beda dari teman yang saya lihat. Tapi pada saat mereka diujiankan atau difinalkan, ternyata ekspektasi saya terhadap masing-masing teman saya itu berbeda-beda. Misalnya, ini kan tentang confidence, kepercayaan diri. Beberapa teman saya yang terlihat seolah-olah percaya diri, tapi pada saat diujiankan, pada saat tugas betul-betul di depan mata, ternyata mereka punya skill yang masih minim. Dan sebagian, bahkan ada yang nampaknya kurang percaya diri pada saat dalam kelas, justru memiliki hasil ujian yang memuaskan. Jadi di situ saya berpikir, loh, kok ini yang kelihatan percaya diri pada saat diskusi dalam kelas, tapi nilainya standar, sedangkan yang non confidence ini yang tidak percaya diri justru malah menuai hasil yang memuaskan. Di situ saya ingin melakukan perbandingan. Seperti apa memang ini pengaruh dari kepercayaan diri mahasiswa terhadap hasil belajar bahasa Inggris mereka. Saat itu saya memilih metode kuantitatif dan kualitatif. Jadi saya pakai instrumen kuesioner dan wawancara. Ada sekitar 30 orang yang saya kasih kuesioner. Terus saya saring sekitar 10 orang dari orang yang telah saya berikan kuesioner itu untuk saya wawancarai. 5 untuk orang-orang yang hasil kuesionernya tidak percaya diri, dan 5 untuk yang hasilnya percaya diri. Jadi ternyata hasilnya itu tidak ada pengaruh untuk dari hasil padahal saya sudah yakin pada saat saya akan meneliti di lapangan, ternyata setelah meneliti ternyata tidak ada pengaruhnya sama sekali. Itu yang bikin heran saat penguji saya melihat hasil penelitian. Loh, kok bisa? Ya udah Pak, ini kan ada buktinya. Saya pakai SPSS saat itu, aplikasi untuk menghitung hasil kuesioner dan juga bukti rekaman dan wawancara yang akhirnya mereka percaya. Dan skripsi saya salah satu hal yang awalnya dianggap sepele karena dipikirnya ya udah self confidence sudah gampang sekali jadi teliti, tapi ternyata ekspektasi mereka untuk hasil penelitian saya berbeda dengan apa yang mereka pikirkan di awal. Akhirnya salah satu skripsi yang menarik saat itu termasuk punya saya. Oke. Pertanyaan ketiga, bagaimana tips dari kakak untuk menghadapi dosen pembimbing yang sibuk sekaligus menjaga komunikasi yang baik dengan mereka selama bimbingan? Oke, pertama-tama awalnya saya selalu merasa kurang percaya diri dengan karena adanya sedikit pengaruh dari luar, katanya kamu gak akan bisa, kayak seolah-olah meminta saya untuk merasa kurang percaya diri karena beberapa teman saya yang saya lihat yang sudah bimbingan dengan dosen yang sama itu kayaknya dipersulit. Tapi pada saat saya coba dan saya selalu berpositif thinking saat itu, ternyata opini-opini mereka ini tergantung dari mereka, apa yang mereka pikirkan dari awal terhadap dosen ini. Ternyata di setiap dosen itu punya tujuan dan metode tersendiri untuk menyelesaikan penelitian para mahasiswanya. Pasti mereka akan paham sendiri kalau seperti apa tujuan dan manfaat penelitian Anda apabila Anda menyampaikan dengan baik, dengan komunikasi yang baik, tidak menuntut, dan tidak gampang menyerah untuk mengerjakan penelitian atau skripsi kita. Jadi tergantung masing-masing mindset. Kalau saya sih yang paling pertama harus positive thinking. Jadi kayak sabar, ya of course sabar, terus banyak berdoa juga, dan jangan gampang menyerah, jangan terpengaruh dengan opini-opini luar tentang dosen yang istilahnya killer atau tidak peduli dengan mahasiswanya. Tidak, masing-masing punya kualitas dan kuantitas sendiri. Jadi tergantung kita, mami harus positive thinking dan always standby. Kalian harus siap dengan segala risiko karena di depan mata aja ini apa-apa, cuman lika-likunya yang berbeda-beda. Oke, terima kasih banyak untuk pertanyaan selanjutnya akan ditanya oleh teman saya. Baik, terima kasih. Pertanyaan selanjutnya, apa saja persiapan paling krusial baik materi maupun mental yang kakak lakukan menjelang
ujian tutup? Dan pertanyaan apa yang paling menantang dari dosen penguji di ruang sidang? Oke, persiapannya yang paling krusial itu eh, alhamdulillahnya sekali lagi alhamdulillah tidak ada yang paling kayak membuat saya merasa sulit karena saya dikelilingi orang-orang yang suportif. Teman-teman atau circle saya itu semuanya suportif dan selalu mengedepankan hal-hal yang menjadi kepentingan bersama saat itu. Tapi eh, saat itu persiapan yang paling krusial mungkin karena pengantaran apa ya, undangan ke dosen penguji dan dosen pembimbing yang kadang tidak di tempat toh. Nah biasa kayak dari ujung gedung ke ujung lain itu yang paling sih, paling kayak menguras tenaga sebenarnya. Tapi ya itu adalah apa ya, toping-topingnya mi perjuangan itu semua. Terus kalau secara mental alhamdulillah banget lagi, soalnya saya orangnya cukup percaya diri, saya cukup bisa membawa diri untuk setiap hal dan risiko yang akan terjadi. Jadi kupikirkan memang hal terburuknya, tapi kupikir lebih kukedepankan apa-apa yang terjadi jika saya berhasil. Jadi ada sisi yang saya simpan, kalau gagal seperti ini ya, tapi tidak apa-apa. Tapi kalau berhasil akan wah hasilnya. Jadi secara mental saya sudah siap untuk dibabat habis di saat hari sidang. Tapi karena materi atau data yang saya sudah kumpulkan dan teliti saat itu sudah sangat saya siapkan dengan matang. Saya sudah mendapatkan hasil yang sesuai dengan kemampuan saya. Saya tidak merasa untuk takut dibabat karena saya pikir ada Ji dosen pembimbing yang akan siap membela saya karena nalia Ji apa yang telah saya siapkan selama penelitian. Mereka akan siap membantu saya dan itu terjadi. Alhamdulillahnya di hari sidang itu tidak ada pertanyaan yang menyudutkan karena setiap pertanyaan pasti ada jawabannya. Jadi tinggal saya kasih buktinya, alhamdulillahnya langsung diterima selesai. Dan paling kebanyakan di saran, tambahan data, kayak tambahkan dokumentasinya di sini atau lampirkan ini itu. Tidak ada yang kayak membuat saya stres setelah sidang, langsung plong saja. Oke, Ibi seperti itu. Baik, pertanyaan selanjutnya. Selama proses pengerjaan skripsi, apakah kakak pernah mengalami stres atau burnout? Jika ya, bagaimana cara kakak mengatasinya agar tetap konsisten hingga lulus? Oke, pertama-tama jangan dipaksa. Biasanya kan setiap orang itu ada target setiap hari. Oh, satu hari ini saya harus selesai 2 halaman. Nah, saya biasanya seperti ini. Kemarin saya seperti ini. Oh ya, hari ini dari jam 8 sampai jam 9 harus selesai 2 halaman yang saya susun. Tapi kalau nggak selesai karena stuck di kayak burnout tuh, kayak capek maka atau lapar atau hentikan. Kasih saja dulu kebutuhan tubuh, apa sinyal dari tubuh. Misalnya kalau lapar ya makan dulu, jangan dipaksa sampai selesai. Kalau memang harus makan dulu, walaupun ide-ide yang akan kamu susun dalam skripsi itu sudah siap. Justru enak nih kalau ada data karena tinggal disusun, jadi kamu bisa makan dulu, tinggal kuisi ini itu. Terus lagi-lagi circle saya alhamdulillahnya suportif dan sangat satu frekuensi, makanya satu circle tuh. Kemarin itu pas skripsi doang di semester akhir itu saya sengaja nginap di kos itu berlima sama circleku itu. Jadi setiap kita stres, salah satu dari kita akan menyumbangkan suara emas kita melalui speaker yang salah satu dari mereka bawa ke kelas. Jadi mereka tidak merasa terganggu. Justru karena kita saling mengerti, oh iya pasti ini sudah stuck nih, jadi kesana lagi sumbangkan lagi dulu suaranya untuk keluar semua stres itu. Karena memang beberapa orang seperti itu harus dulu keluar mengeluarkan isi kepala dan perasaannya dengan berbagai cara, tergantung masing-masing seperti apa. Nah, salah satu yang bikin teman-temanku kemarin kayak heran karena anehnya saya akan semakin semangat belajar, semakin semangat menyusun skripsi pada saat saya mendengarkan musik yang keras-keras. Akhirnya saya pasang headset sendiri.
dengan pasang musik-musik yang bikin saya semangat, lagu dangdut, pokoknya hal-hal yang bikin saya sambil kerja sambil bagoyang gitu sedikit, seperti itu. Jadi itu bikin heran mereka, ya biasanya orang kalau mau kerja mau tenang-tenang, tapi saya beda. Kalau saya mau kerjakan sesuatu tepat sasaran dan cepat selesai, saya harus dengar musik, orangnya tipikalnya seperti itu. Baik, pertanyaan selanjutnya. Setelah dinyatakan lulus ujian tutup, berkas administrasi apa saja yang paling krusial untuk segera diurus agar pendaftaran wisuda tidak terhambat? Ya, alhamdulillahnya lagi again and again di prodi kami itu kemarin sangat dimudahkan untuk mahasiswa yang ingin target secepat ujian. Jadi pada saat beberapa hari sebelum hari wisuda itu, memang ada beberapa orang yang baru saja yudisium, jadi tidak sempat mempersiapkan administrasi yang sesuai dengan prosedur yang seharusnya. Biasanya kan orang harus ada skripsi yang telah terjilid sebelum wisuda, tapi ini tidak apa-apa dulu skripsinya setelah wisuda dikumpulkan. Begitu di prodi kami kemarin, karena ya mau dia apa tuh, karena tidak ada data itu wisuda kalau misalnya harus dulu urus penjilidan skripsi baru selesai, baru wisuda. Jadi saat itu fokus ke pendaftaran administrasi kayak pembayaran, pokoknya tidak ada yang kayak krusial kebetulan di angkatanku kemarin. Makanya alhamdulillah sekali lagi. Tapi setelah kami lulus ternyata ada nih prosedur baru yang lebih lebih harus ditaati dan patuhi sebelum bisa melangkah ke step selanjutnya. Seperti itu. Baik, pertanyaan selanjutnya akan dilanjutkan teman saya, yaitu Priti Sintakwalin. Oke. Pertanyaan selanjutnya Kak, berapa lama jarak waktu dari ujian tutup sampai hari wisuda Kakak, dan bagaimana rasanya setelah akhirnya resmi memakai toga? Oke, ya ini salah satu momen yang paling mencengangkan, paling menarik perhatian dunia persirkelanku karena saya tidak merasa bangga tonjak sedikit karena tunggu dulu, kita mulai dari proposalnya. Proposalnya aku itu Agustus, sidang tutup di tanggal 3 Oktober. Jadi kurang dari 2 bulan saya menyusun. Biasanya orang itu paling cepat 2 bulan. Itu yang bikin heran circleku karena cepat sekali. Saya juga tidak tahu, alhamdulillah banget ini aku selesai dengan sumringah. Tapi sebenarnya itu sudah terlambat sebenarnya. Maksudnya saya paling akhir yang selesai, tapi jarak antara sempro dan sidang tutup itu yang paling singkat di antara teman-temanku. Terus jarak antara waktu sidang tutup dengan wisuda. Habis ujian tutup kan kita harus yudis dulu. Yudisku itu tanggal 6 Oktober, wisuda tanggal 14 Oktober. Jadi hanya ada waktu sekitar 9 hari jarak dari yudis ke wisuda. Karena saya istilahnya. Saya di prodiku ada 11 orang yang untuk yudis terakhir itu kotanya, dan saya termasuk di situ paling terakhir memang. Jadi makanya dekat sekali antara yudis atau sidang tutupku ke hari wisuda. Dan untuk perasaannya, of course I'm very very proud of me. Saya sangat bangga, dan di sisi lain saya bersyukur karena bisa selesai skripsi ini dengan dengan kemampuanku sendiri, tidak ada kopas, tidak ada apa, pokoknya the real aku ndak kopas, ndak joki tapi berkat support dan usahaku yang saya semaksimal mungkin dan doa orang-orang terdekat termasuk orang tua, alhamdulillah bisa selesai. Di situ perasaannya pasti campur aduk, kalian akan merasakannya nanti, cepat atau lambat sesuai waktunya nanti. Oke, Kak. Selanjutnya, sebagai lulusan pendidikan bahasa Inggris, seberapa penting kepemilikan skor TOEFL IELTS di dunia kerja saat ini? Dan kapan waktu terbaik bagi kami adik tingkat untuk mengambil tes tersebut? Seberapa penting? Sejauh ini skor IELTS and TOEFL itu
pasti menjadi salah satu tolak ukur untuk setiap alumni PBI. Bahkan bukan yang alumni PBI bahasa Inggris bisa ikut sebenarnya, tapi kalau mau sekolah di luar negeri atau lanjut pendidikan luar negeri itu sangat penting. Bahkan beberapa lembaga untuk dunia pekerjaan membutuhkan hal itu. Dan pentingnya memang sangat penting. Dan untuk bagi kalian yang masih dalam proses perkuliahan seperti ini, kalau bisa mulai sekarang. Kalau kalian dapat TOEFL gratis, itu webinar TOEFL gratis, coba-coba terus nih. Perihal hasilnya, standar atau apa, enggak apa-apa kan, namanya juga dicoba. Nanti kalian kalau sudah tahu hasil TOEFL kalian atau IELTS kalian segini, kalian bisa ukur diri kalian. Oh, di sini saya masih mau belajar yang bagian ini, speaking, writing atau dan lain-lain sebagainya. Jadi kalian bisa mengukur sejak dini seperti apa skill kalian dalam proses tes TOEFL itu. Kalian mau asah yang mana? Oke, berdasarkan pandangan kakak sekarang, apakah lulusan PBI harus selalu menjadi guru? Apa saja peluang karir lain serta soft skill penting yang dibutuhkan di dunia nyata? Iya. Memang pada dasarnya PBI itu akan menjurus ke dunia perguruan, menjadi guru. Tapi di sisi lain ada banyak sekali ruang untuk lulusan seperti PBI ini. Misalnya kalian bisa jadi tutor. Tutor itu kayak misalnya di tempat les. Memang sih dia notabene-nya tetap mengajar, tapi beda loh kalau di tempat les itu apa istilahnya? Kursus itu lebih mengarah ke hal yang umum, langsung praktek dan lebih membantu. Justru kursus sekarang lebih dicari daripada guru-guru yang ada di sekolah karena tidak maksimal nih menurutnya. Oke, tergantung anak-anak sih sebenarnya. Tapi kalau mau lebih maksimal fokus mempelajari bahasa asing, biasanya anak-anak dibawa ke kursus. Terus profesi lain itu seperti tour guide. Tour guide itu yang mengarahkan para wisatawan. Misalnya kalau ada wisatawan dari luar, di situ kita bisa berperan penting. Bahkan di Arab Saudi itu antara bahasa Arab dan bahasa Inggris itu balance, seimbang. Saking mendunianya bahasa Inggris. Sebenarnya bahasa Arab juga mendunia, tapi yang paling internasional itu bahasa Inggris. Jadi jangan stuck. Saya kayaknya harus memang jadi guru, enggak. Banyak sekali peluang. Di dunia kerja yang bukan tempat mengajar pun kadang profesi alumni PBI atau pendidikan bahasa Inggris itu sangat dibutuhkan, apalagi dunia perkantoran. Mereka secara tidak langsung kita sudah belajar beberapa kosakata yang sudah sering kita dengar, sering kita lihat, dan pada saat kita terjun di dunia kantor atau dunia pekerjaan, ternyata mereka yang lain-lain yang tidak fokus ke bahasa Inggris itu justru merasa membutuhkan kita. Apalagi misalnya di komputer, isi fitur komputer kan semuanya rata-rata bahasa Inggris. Fitur bahasa software atau hardware-nya pasti bahasa Inggris semua. Bahkan buat isi tinta printer itu bahasa Inggris semua yang dipakai. Jadi beruntunglah kita yang punya dasar bahasa Inggris. Tetap dicari. Pernah awal-awal saya ngajar di sini, hari itu mereka kayaknya ada kegiatan online, terus kayak ada error gitu yang muncul di fitur komputer mereka. Terus saya kan nggak diam-diam saja. Terus awalnya gini, apa artinya ini ya? Mereka berbisik tapi saya dengar, tapi saya pura-pura nggak tahu tuh, pura-pura nggak peduli. Apa artinya? Ditanya Bu Nisa deh, kayaknya dia tahu karena bahasa Inggris. Wah, di situ bangga tuh. Dan di situ tanya, apa artinya nih, Mbak? Jadi di situ tuh kayak mulai tidak ada salahnya Kak ini dari jurusan bahasa Inggris. Bangga gimana? Harus bangga karena banyak sekali manfaatnya. Dan biasanya pasti kita tanya, jurusan apa bahasa Inggris? Bahasa Inggris sih, pintar bahasa Inggris. Padahal be aja sih sebenarnya. Padahal kita juga kayak standar cuman yang kelihatan wahmi karena kita sudah ada di ranah itu, kita sudah ada di circle itu, circle yang bikin orang-orang, bahasa Inggris, pintar berarti bahasa Inggris. Padahal be aja sebenarnya. Oke, seperti itu. Oke, terakhir apa pesan atau motivasi
atau nasihat terbesar dari kakak untuk kami para adik tingkat yang saat ini masih berjuang menyelesaikan kuliah di Prodi PBI? Oke. Biasanya orang bersaing itu karena IPK. Tapi Betul. yang penting itu kalian bersaing untuk diri sendiri. Kalahkan batas atau limit diri kalian. Jangan kayak misalnya kayak gini tadi proses skripsi. Misalnya kalian belum tahu apa yang ada di depan, tapi kalian sudah tahu oh di sana ada misalnya kalian mau ke kampus, oh di sana gedung kembar, saya mau ke sana. Tapi saya harus lewat ini dulu, ini itu dulu, saya harus naik motor atau kalau mau jalan ya begini jalan. Pasti akan saya akan bertambah lelah kalau jalan. Ya itu tuh proses, cintai proses. Yang penting sampai tujuan. Kanan kiri boleh berisik, yang penting kalian tetap beraksi. Begitu, seperti itu sih intinya, paling inti. Tergantung kalian harus tetap bisa motivasi diri sendiri. Ya udahlah, yang penting sampai cepat lambatnya tergantung saya kok. Ini jalanku, saya tidak tahu jalannya. Pasti saya akan sampai kok, insyaallah gitu. Pokoknya kalian harus tetap motivasi diri kalian sendiri, positive thinking dan be confident. Seperti itu. Oke, semua pertanyaan sudah dijawab dengan jelas oleh kakak, luar biasa sekali. Jawaban dan tips dari kakak tadi benar-benar membuka mata kami bertiga dan memberikan banyak gambaran baru tentang bagaimana menghadapi skripsi nanti. Oke, sekali lagi kami bertiga mengucapkan terima kasih banyak kak atas waktu, ilmu, dan kesabarannya menghadapi pertanyaan kami. Informasi ini sudah sangat lebih dari cukup untuk bahan laporan tugas final kami. Oke. Terima kasih banyak Kak. Selamat menikmati gelarnya. Semoga sukses terus untuk rencana karir kedepannya. Sampai jumpa lagi Kak. Selamat siang. Selamat siang. Terima